Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hanifah dengan NIM 12540100152 dari kelas 2D Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Dr. Zaura Silviana, MA, UM. Di sini saya akan membacakan pidato persuasif yang berjudul "Sayangi Dirimu, Menjaga Keseluruhan Mental di Tengah Riuhnya Dunia Maya". Dan saya juga akan membacakan pidato rekreatif yang berjudul "Seni Menertawakan Overthinking, Mengapa Otak Kita Suka Lembur Tanpa Dibayar". Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah retorika serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam keadaan terbaik tanpa kurang suatu apapun. Teman-teman sekalian, saya ingin memulai pidato ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa hal yang Anda lakukan begitu membuka mata di pagi hari? Apakah bersyukur, mengambil air wudhu, atau justru malah merabah kasur untuk mencari gadget? Jujur saja, mayoritas dari kita, termasuk saya sendiri, sering kali terjebak pada pilihan ketiga. Kita langsung membuka layar, menelusuri lini masa, dan tenggelam dalam riuhnya dunia maya bahkan sebelum kesadaran kita terkumpul sepenuhnya. Hari ini, gadget dan media sosial telah bertransformasi menjadi organ tubuh baru yang tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Dunia terasa begitu dekat, sangat instan, dan mudah berada di dalam genggaman. Melalui Instagram, TikTok, atau X, kita bisa melihat apa yang sedang terjadi di belahan bumi lain hanya dalam hitungan detik. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Di balik segala kemudahan, kemegahan, dan kecepatan itu ada sebuah ancaman nyata dan sunyi yang sedang mengintai kita setiap hari. Ancaman itu bernama penurunan kualitas kesehatan mental. Oleh karena itu, saya berdiri di sini bukan sebagai seorang ahli yang menggurui, melainkan sebagai sesama mahasiswa yang merasakan kecemasan yang sama untuk mengajak kita semua mulai peduli pada kesehatan jiwa kita sendiri di era digital ini. Teman-teman, setiap kali kita membuka media sosial, sadar atau tidak, kita sedang menyuguhi pikiran kita dengan pencapaian dan standar kehidupan orang lain yang tampak sangat sempurna. Kita melihat teman sebaya yang sudah sukses magang di perusahaan multinasional, membeli barang-barang mewah, atau selalu terlihat bahagia tanpa beban. Secara psikologis, jebakan ini membawa kita pada fenomena social comparison atau membandingkan diri secara tidak sehat. Kita mulai meragukan kapasitas diri sendiri, mulai selalu kurang, mengalami kecemasan sosial yang akut, atau yang disebut FOMO, hingga merasa tertinggal jauh di belakang. Angka-angka statistik pun tidak bisa berbohong. Berbagai riset kesehatan mental global menunjukkan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa yang menghabiskan waktu lebih dari 3 jam sehari di media sosial, melalui resiko 2 kali lipat lebih tinggi mengalami gejala kecemasan dan depresi. Tekanan ini tidak berhenti di sana. Kita juga dihadapkan pada paparan komentar negatif, perundungan cyber, serta ekspektasi maya yang menuntut kita untuk selalu tampil sempurna. Beban mental yang tidak terlihat ini perlahan-lahan menumpuk, menggerogoti energi psikologis kita, dan pada akhirnya merusak fokus belajar kita sebagai mahasiswa. Tugas-tugas kuliah menjadi terbengkalai, motivasi berprestasi menurun, dan kita kehilangan semangat akademis. Kita harus paham bahwa kesehatan mental bukanlah hal sepele atau tren anak muda semata.
jiwa yang lelah, stres yang tidak terkelola, dan depresi yang dibiarkan pada akhirnya akan menghancurkan masa depan dan potensi besar kita. Lalu, apakah solusinya adalah membuang gadget dan menutup semua akun media sosial kita? Tentu tidak. Secara ekstrim demikian. Sebagai mahasiswa di era modern, kita tetap membutuhkan teknologi. Namun, yang menjadi kunci utama adalah bagaimana kita mengambil kendali penuh atas ruang digital kita, bukan ruang digital yang mengendalikan kewarasan. Oleh karena itu, mulai hari ini, mari kita terapkan langkah konkret untuk menyayangi diri kita sendiri. Pertama, batasi waktu layar atau screen time Anda secara disiplin. Alokasikan waktu khusus untuk memproduktivitas ilmiah dan waktu untuk beristirahat tanpa gangguan notifikasi. Kedua, lakukan kurasi konten atau saring menginformasi yang masuk. Ingatlah bahwa tombol unfollow atau mute atau block diciptakan untuk menjaga kedamaian pikiran Anda. Jika sebuah akun media sosial siapapun itu terus-menerus membuatmu merasa tidak berharga, merasa kerdil atau tidak bersyukur, jangan pernah ragu untuk menekan tombol unfollow. Yang ketiga, ubah pola pikir kita. Sadarilah dengan penuh keyakinan bahwa apa yang ditampilkan di dunia maya hanyalah cuplikan terbaik dari hidup seseorang yang sudah disaring, bukan realitas utuh dari kehidupan mereka yang sebenarnya. Kita tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Ayo, teman-teman sekalian, saatnya kita menyayangi diri kita sendiri secara utuh. Beristirahatlah sejenak dari riuhnya dunia maya jika layar itu mulai terasa menyesatkan di dada. Tarik napas dalam-dalam, kembalilah di dunia nyata, dan nikmati interaksi real dengan orang-orang di sekitar kita secara fisik. Dan yang terpenting, jangan pernah merasa malu atau ragu untuk mencari bantuan profesional, baik ke psikolog atau pusat konseling kampus. Jika beban mental di pundakmu sudah terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian, mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja adalah bentuk keberanian tertinggi untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Mari kita buktikan bahwa kita adalah generasi emas. Generasi mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara digital dan akademis, tetapi juga sehat, tangguh, dan kuat secara mental. Terima kasih atas perhatian hangat dan waktu yang diberikan oleh teman-teman semua. Mari kita mulai bergerak bersama menjaga kesehatan mental dan kewarasan kita sejak dini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan dan pemirsa yang sedang menyaksikan video ini. Saya harap saat Anda menonton video ini, wajah Anda dalam kondisi rileks, bahu tidak tegang, dan yang paling penting tidak memikirkan 50 tab rencana hidup yang belum tentu kejadian di masa depan. Berdirinya saya di depan kamera ini bukan sebagai seorang psikolog hebat, bukan pula sebagai motivator handal yang akan memaksa Anda untuk selalu tersenyum setiap detik. Tidak, teman-teman. Saya berdiri di sini murni sebagai sesama alumni atau mungkin masih menjabat sebagai ketua umum dari komunitas Overthinker Internasional. Saya adalah orang yang kalau mau tidur jam 10 malam, otaknya baru mulai mengadakan rapat kerja internal jam setengah 11 malam hanya untuk membahas kenapa ya waktu kelas 5 SD dulu saya salah sebut nama guru di depan kelas. Nah,
berdasarkan jam terbang, saya yang sangat tinggi dalam mengarungi badai pikiran yang tidak penting inilah, saya rasa saya punya kredibilitas penuh untuk berbicara tentang tema ini di depan Anda semua. Teman-teman sekalian, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Manusia adalah makhluk yang paling canggih di bumi karena dianugerahi otak yang luar biasa. Tapi kadang-kadang otak kita ini jenisnya terlalu rajin. Saking rajinnya, dia suka mengambil jam lembur di waktu yang tidak sama sekali masuk akal. Dan hebatnya, tanpa dibayar pula. Pernah tidak Anda mengalami situasi ini? Anda sudah rebahan di kasur, lampu sudah mati, selimut sudah ditarik sampai dada, dan suasana sudah sangat tenang. Begitu Anda memejamkan mata, tiba-tiba otak langsung berisik dengan sangat lembut. Kamu ingat gak? Tadi waktu siang ketemu si X di jalan, kamu dadah-dadah ke dia, tapi dia cuma ngangguk datar. Jangan-jangan dia benci sama kamu, atau jangan-jangan kamu punya salah yang belum dimaafin, atau jangan-jangan dia tahu rahasia masa lalu kamu. Seketika mata dari yang asalnya 5 watt langsung melek jadi 100 watt. Jantung mulai berdegup kencang dan Anda mulai menyusun skenario film action thriller di dalam kepala Anda yang durasinya mengalahkan trilogi film bioskop. Padahal kenyataannya apa? Si X itu cuma lagi sariawan, atau dia jalan gak pakai kacamata minusnya sehingga tidak kelihatan kalau itu adalah kamu. Kita semua sering sekali menyiksa diri kita sendiri dengan perasaan bersalah, cemas, dan ketakutan atas hal-hal yang sebenarnya hanya hidup dan besar di dalam imajinasi kita sendiri. Sekarang, mari bedah fenomena ini secara ilmiah dan logis agar video pidato ini kita ini ada bobot akademisnya sedikit. Ada sebuah studi psikologi yang sangat menarik dari Pennsylvania State University. Penelitian tersebut melacak dan mencatat semua pikiran buruk, kecemasan, dan hal-hal yang ditakutkan oleh orang-orang yang memiliki kebiasaan overthinking. Tahu apa hasil logis yang ditemukan oleh para peneliti? Secara mengejutkan, sebanyak 91 dari apa yang dikhawatirkan oleh manusia itu tidak pernah terjadi. Saya ulangi sekali lagi, 91%. Lalu, bagaimana dengan 9% sisanya yang benar-benar terjadi? Penelitian membuktikan bahwa sebagian besar dari mereka ternyata mampu menyelesaikannya dengan baik-baik saja saat masalah itu datang. Jadi, secara sistematis, kita setiap malam Anda menghabiskan waktu selama 2 jam untuk mencemaskan masa depan yang belum terjadi. Anda sebenarnya sedang membiarkan waktu tidur berharga Anda dirampok oleh sebuah ilusi selama 1 jam 50 menit. Kita ini seringkali bertindak seperti seorang sutradara film yang amatir. Kita bikin naskahnya yang serem. Kita putar filmnya di kepala kita sendiri, lalu kita ketakutan sendiri oleh film buatan kita. Bukankah itu sebuah logika yang sangat jenaka sekaligus ironis? Berpikir itu tentu sangat perlu untuk merencanakan masa depan.
Tapi kalau overthinking itu ibaratnya Anda menyalakan mesin mobil di dalam garasi yang tertutup. Bensinnya habis terkuras, asapnya bikin Anda sesak napas, tapi mobilnya tidak maju selangkah pun. Nah, teman-teman pembaca dan pemirsa sekalian, sebagai penutup dari video pidato yang santai ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memulai berdamai dan membuat kesepakatan dengan otak kita sendiri mulai malam ini. Kalau otak Anda mulai genit atau mengajak rapat kerja darurat di jam tidur, langsung kunci posisinya dan katakan, "Maaf, jam kantor sudah habis. Silakan ajukan proposal kecemasanmu besok pagi jam 9 setelah saya selesai sarapan." Hidup di dunia nyata ini sudah cukup rumit dengan kenyataan yang ada. Jadi, jangan kita tambah rumit lagi dengan ramalan-ramalan buruk yang kita ciptakan sendiri. Mari kita nikmati momen saat ini. Kalau waktunya makan, nikmati makanannya. Kalau waktunya tidur, tidurlah dengan tenang. Karena percayalah, besok pagi dunia masih tetap berputar dan masalah Anda masih akan tetap setia menunggu untuk diselesaikan dengan kondisi kepala yang jauh lebih segar. Terima kasih atas tawa, senyuman, dan perhatian luar biasa yang Anda berikan. Selamat menonton video ini. Selamat menikmati hari dengan pikiran yang lebih santai dan juga ringan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.